Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Latifah, NIM 12340101007 dari BKI 2C. Tugas video ini untuk memenuhi tugas UAS Psikologi. Film Black Swan ini mengungkapkan kisah sisi lain kehidupan seorang balerina yang berusaha tampil sempurna untuk mendapatkan sebuah peran penting. Jatuh bangun usaha sang balerina pun tidak mudah, bahkan penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Cerita film ini berfokus pada sosok Nina Sayers Natalie Portman, seorang penari balet di New York yang mempersiapkan diri untuk pementasan bertajuk sebuah Swan Lake. Semua berasal dari Thomas Leroy Vincent Castle, yaitu sutradara artistik studio balet di New York. Dirinya memberi kabar kepada seluruh balerina bahwa akan ada pementasan besar. Tema pementasan yang ditunjuk oleh Leroy yaitu Swan Lake. Ia membuat tampilan berbeda pada pentas kali ini. Musim baru Swan Lake, Leroy ingin sosok balerina yang mampu berperan ganda menjadi White Swan berkarakter polos dan Black Swan berkarakter sensual. Pencarian karakter bagi kedua peran itu dimulai dengan audisi. Nina Sayers yang mendedikasikan hidupnya sebagai penari balet mencoba tampil maksimal supaya terpilih. Namun sayangnya, Leroy sang sutradara artistik menilai bahwa Nina hanya mampu menjiwai satu karakter, yaitu sosok White Swan, dan kurang cocok untuk menjadi peran sosok Black Swan. Selepas audisi, Nina masih terus berusaha meyakinkan Leroy, tapi Leroy mengatakan bahwa Nina masih kurang dalam peran Black Swan. Keesokan harinya, Nina mencoba sedikit berpenampilan, menggoda demi meyakinkan Leroy, sampai akhirnya Leroy pun mencium Nina secara paksa. Kejadian itu pun membuat Nina mendapatkan peran pertama sebagai Swan Queen dan ditandai dengan sebuah tanda selamat oleh teman-temannya sekaligus melepas masa pensiun bel. Musim baru untuk Swan Lake dimulai dengan latihan. Namun, ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk Nina lakukan. Sifat Leroy, si perfeksionis, membuat Nina merasa tertekan sampai di mana dirinya mengalami halusinasi dan delusi setiap saat. Sikap Nina yang mudah berubah dan temperamen membuat Erika, ibu Nina, cemas sampai bersikap terlalu protektif. Gangguan psikis tersebut tak terhindarkan dalam dirinya Nina, hingga dihantui oleh pikiran jahat yang menuntut dirinya sempurna mendalami peran ganda sebagai White Swan dan Black Swan. Analisis film Black Swan. Penerapan teori ini termasuk ke dalam teori psikoanalisis atau kepribadian berdasarkan teori Sigmund Freud, yang dimana film ini menggambarkan berbagai aspek seperti id, ego, dan superego. Vince Swan yang dulu dan Leroy mempresentasikan sebagai id, yang dimana Nina mengalami kesulitan untuk berperan menjadi angsa hitam yang merupakan kebalikan dari angsa putih polos yang Nina gambarkan dengan sempurna. Sedangkan Leroy adalah aspek alam bawah sadar Nina yang menyuruhnya untuk melepaskan diri dan berperan bebas dan menggunakan seksualitasnya untuk meningkatkan performanya menjadi peran Black Swan. Karena Nina masih polos seperti White Swan, dia dianggap sebagai balerina yang baik, suci, dan murni. Setelah Leroy mengarahkan Nina secara visual, lalu ibu Nina, Erika, mempresentasikan sebagai superego. Sepanjang film, sikap Erika terhadap Nina sangat kaku dan menguasai segala aspek yang ada di dalam kehidupan Nina. Dia mengatur pola pikir Nina untuk terobsesi menjadi pemain balerina dan mencoba membuat Nina menjadi balerina yang sempurna. Erika mengontrol Nina seolah-olah Nina masih menjadi anak kecil dan memaksakan moral visual Nina. Ada beberapa adegan dalam film yang menunjukkan kamar Nina bercat warna merah muda
dan dihiasi mainan anak-anak, yang dimana ditunjukkan bahwa Nina masih anak-anak. Ini menggambarkan citra Erika yang terlalu obses dalam melindungi dan mempengaruhi aktualisasi dan evaluasi pada diri Nina. Lalu Lily di sini mempresentasikan peran kesesuaian sikap yang diinginkan oleh Nina, karena Lily berjiwa bebas dan sangat cocok dengan peran angsa hitam. Dan dalam sekne ini Nina mendapatkan perannya dalam tubuh Lily. Di dalam film juga Nina mempertanyakan tentang siapa dia dan apa yang dia inginkan, dan akhirnya membuat Nina berbaur dengan Lily dan menjadi balerina yang sempurna. Seseorang yang dapat menjadi peran angsa putih dan hitam pada akhirnya itu mengarah pada pembunuhan Nina terhadap Lily. Karena Nina tidak rela perannya diganti oleh Lily, tapi pada kenyataannya Nina menusuk dirinya sendiri. Selain kepribadian psikoanalisis, peran Nina juga termasuk ke dalam gangguan skizofrenia, yang dimana Nina ini mengalami delusi atau halusinasi, yang dimana Nina mendapat dorongan ego dan seksual terhadap dirinya sendiri. Ego Nina yang menjembatani hubungan diri dan dunia luar. Itu sebabnya Nina mengalami halusinasi dan delusi, yang dimana Nina tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasinya. Kesimpulannya, kondisi mental Nina saat itu sedang rapuh akibat terputusnya hubungan fisik dan batin Nina. Sejak lahir ia sudah berbakat dan berprestasi, namun secara batin ia merasa sangat kosong dan tidak dicintai. Nina ingin mengeluarkan sisi angsa hitam atau Black Swan dari dirinya yang muncul dalam mimpinya sebagai pemenuhan keinginan, memimpikannya tentang sisi jahat, dan apa yang ada dalam dirinya adalah bukti ketidaksadaran untuk bermain. Mimpi buruk yang dialami oleh Nina adalah bentuk visual dari alam bawah sadar dan egonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.